Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi ke podcast teman kuliah. Pada malam kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenai energi terbarukan. Ya, kembali lagi sama teman-teman saya, Ferda, ada Rama, dan ada Jidan. Ya, kali ini ada kekurangan personil, biasanya ada saudara Yeriko, tapi malam hari ini dia berhalangan hadir. Oke, mengenai energi terbarukan kan, ini lagi yang booming-boomingnya semenjak... Aku sambil makan ya? Ya, silakan Mas Jidan, nggak apa-apa. 5 tahun belakangan ini tuh kan lagi booming ya mengenai energi terbarukan, apalagi semenjak ada ikonnya nih, ada Elon Musk tuh sebagai kita lihat sebagai ikon dunia ya, akan dengan mobil listriknya. Dan juga apalagi dengan corona ada sebuah kejadian di mana harga minyak dunia atau sektor perminyakan tuh terdampak, sehingga muncullah wacana-wacana untuk mengedepankan tentang energi terbarukan. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Mungkin kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oh ya, sebelumnya tuh kita jelasin dulu ya, energi terbarukan tuh banyak macam-macamnya, kayak nih yang ada di background kita nih masing-masing nih, ada yang dari sel surya, ada yang dari ini kayak Zidan dan Rama dari angin, kayak Ferda dari bendung dari air dan berbagai macamnya. Intinya energi terbarukan adalah energi pengganti tenaga fosil ya, yang energi fosil kan nggak bisa diperbaruin dan merusak lingkungan. Sementara kalau energi terbarukan ini memang lebih ramah lingkungan, namun masih sulit untuk pengembangannya seperti cost-nya dan biaya instalasinya. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama itu adalah saya ingin nanya ke teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau kita udah nggak usah perdebatkan lah mengenai bagus atau tidaknya EBT gitu kan, soalnya energi terbarukan kan udah pasti ramah lingkungan dan maksudnya lebih baik lah jika lebih baik dibanding energi fosil. Nah, cuman baik lagi, apa sih urgensinya EBT di Indonesia, sementara kita melihat kita tuh kan sebenarnya kaya akan sumber daya alam gitu, seperti batu bara, minyak, dan gas. Dan banyak di daerah timur Indonesia yang bahkan mungkin dieksplorasi gitu, minyak dan batu baranya. Kayak seperti pemerintah Jokowi juga membangun PLT pembangkit listrik bertenaga 35.000 megawatt yang kemarin dicanangkan pada periode pertama pemerintahannya itu, saya lihat banyak menggunakan justru energi batu bara yang menimbulkan aksi film Seksi Killer itu kan, yang mungkin teman-teman udah pernah nonton kan, film Seksi Killer itu banyak dari banyak justru malah batu bara ini. Nah, jadi sebenarnya menurut kalian gimana sih urgensinya energi terbarukan gitu? Sementara kita cadangan ini kita tuh masih banyak gitu. Mungkin dari Rama dulu deh, gimana Ram? Pendapatnya Ram? Kalau energi sebetulnya sekarang ya bener kata Agung, datanya kemarin nunjukin kalau Indonesia ini masih dipenuhi sama batu bara ya. Banyak banget batu bara, sektor batu bara di Indonesia. Tapi masalahnya kan batu bara ini kan menurut penelitian-penelitian yang ada kan bakalan habis. Sama juga kayak minyak dan gas kan. Nah, itu makanya sebetulnya butuh banget kita buat ancang-ancang lah untuk persiapan. Apalagi pemerintah udah tapin kan tahun 2025 kalau nggak salah ya, untuk sampai 27% porsi EBT di Indonesia. Kalau urgensinya ya menurut saya pribadi, gimana nih enaknya ngomong gue tuh saya ya lagi gini pembahasannya. Gua aja. Gak usah formal-formal ya. Gak usah formal-formal ya. Gak usah formal-formal. Podcast pribadi. Kan ini podcast bukan webinar. Iya betul. Menurut gue pribadi ya udah di masalahnya, maksudnya
pemerintah udah bikin target kayak Oh iya, gitu. iya. Sedangkan sekarang ini datanya yang gue tahu itu porsi EBT di Indonesia ini masih 9% dari Ram. tadi sampai. Oh, Oh iya. ya. Jadi kan target pemerintah sebetulnya target pemerintah kan 27% tuh 2025. Sedangkan 2025 itu 5 tahun lagi. Dan pada faktanya sekarang tuh energi terbaru dan terbarukan ini baru berporsi 9%. Kalau nggak salah data yang terakhir gue tahu ya. Sangat challenging untuk mencapai 27%. Diingat itu 3 kali lipat ya dari porsi yang sekarang. Kalau menurut gua urgensinya perlu dipersiapkan dan bakalan banyak banget challenge-nya sih. Menurut gua sih itu dari gua. Oke, dari Ferda gimana, Per? Gimana tanggapan lu, Per? Masalah RBT ini. Tanggapan mengenai energi terbarukan ya. Iya. MBT itu kalau menurut saya energi terbarukan di Indonesia itu masih sangat rendah ya. Jadi masih kan dari awal kan memang energi terbarukan tuh banyak dimanfaatkan, kayak ada dari aku jadi lupa materinya ya. Bentar. Kalau dari pemanfaatan sendiri kan ada dari biofuel, biomasa, terus kayak dari panas bumi, angin, air, itu dan macam-macamnya. Cuman kalau di Indonesia sendiri kan kayak baru dimanfaatkan tuh paling banyak apa sih, sinar matahari, angin, kincir angin, sama selain dari itu paling dari air. Itu paling banyak kayak PLTA, PLTU, PLTG, dari gas. Nah itu jadi menurut saya dari energi terbarukan itu sangat bermanfaat. Jadi untuk kedepannya itu energi terbarukan diperlukan dikarenakan energi itu bisa menjadi sangat tidak terbatas kalau bisa dimanfaatkan secara baik. Akan tetapi kalau dari energi terbarukan sendiri itu pastinya ada kekurangannya itu dari segi apa ya, untuk perancangan awal. Nah itu kayak perancangan awalnya itu kalau energi terbarukan pasti butuh banyak persiapan, kayak untuk mekanismenya, kayak untuk perancangan sistemnya kan kayak kita ambil contohnya kayak sebuah gelombang air laut. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai energi terbarukan. Yang kita manfaatkan adalah ombaknya. Nah, sementara untuk membuat alatnya sendiri itu dibutuhkan kayak alat berat yang sangat berat, kayak apa ya, gimana caranya kita untuk menekan ombak itu agar bisa menggerakkan sesuai dengan gelombangnya. Nah itu kalau misalkan salah masangnya atau dari segi mekanismenya itu salah, pasti alatnya bisa patah atau bisa jadi tenggelam. Atau enggak kalau bisa kita manfaatkan, bisa energi terbarukan kita manfaatkan, kita taruh di kapal-kapal. Kan kapal-kapal itu sendiri kan jadi biar kapalnya itu bisa bergerak secara tanpa energi lain, tanpa energi kayak apa namanya, minyak dan lain-lain gitu. Jadi cuma pakai energi terbarukan dari ombak tidak bisa. Nah itu juga keluaran energi itu masih sangat kecil, jadi mekanisme untuk pembuatannya masih sangat sulit dilakukan. Ya mungkin dari saya. Oke, lanjut ke Jidan. Gimana lu, sebagai anak dari seorang pegawai PLN, gimana tanggapan lu, Jid? Ngomong dong kalau anak PLN. Sebut merek nih. Harus dong. Oh iya, karena udah sebut merek sekalian kan, tak kasih tahu nih. Bahwa aku nih di PLN bagian EBT juga kebetulan. Mantap. Keren. Kebetulan. Ya. Nah, jadi aku itu diajak ke PL, pembangkit listrik tenaga yang pakai EBT. Yang pertama air, sama yang kedua PLTSA.
SA itu sampah. Tapi ya sebelum itu kan kita lagi bahas urgensi ya. Jadi menurutku ini urgensinya urgen banget lah kalau bisa dibilang. Karena semua orang udah tahu batu bara itu pasti habis. Dan kemudian Indonesia memiliki kemampuan sumber daya alam yang ada. Jadi di sini udah ada dua kemungkinan kan, batu bara pasti habis, kemudian sumber daya alam di Indonesia ada. Kalau kita pintar bisa memanfaatkan, maka kita dapat menjadi leading lah, pionir dalam pembangkitan listrik energi baru terbarukan. Urgen banget memang, cuma tantangannya itu banyak sebenarnya, ternyata banyak. Jadi nggak segampang orang bilang lah. Orang bilang ada matahari, ya udah bikin PLTS. Indonesia punya Ring of Fire, punya geothermal panas bumi, kayak yang di backgroundku ini. Nah ini contoh geothermal nih. Nah, di Indonesia Ring of Fire, wow, tinggal bikin air, tinggal bikin. Tapi ternyata nggak segampang itu. Pertama, faktor lingkungan. Nah, kebetulan kita elektro ya, kita cuma memikirkan bagaimana cara membangkitkan listrik, bagaimana cara tentang EBT-nya, tapi kita nggak mikir lingkungan. Sedangkan saat kita bikin, contohnya geothermal, itu saat kita bikin plan-nya, itu otomatis kan babat hutan, bla 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 kayak gitu. Terus kemudian masalah lain tuh di faktor ekonomis modal awal. Buat PLT pembangkit listrik EBT itu nggak semudah pembangkit listrik yang batu bara. Jadi benar kata Firda yang tadi, kesusahan kita Indonesia khususnya itu susahnya di bagian pembuatan PLT-nya ini. Nah, kemudian masalah yang lain itu mungkin bisa dibilang masalah kajian penggunaan sumber daya alamnya. Kayak misalnya yang dipakai Rama nih, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu angin lah. Nah, sebenarnya itu di Indonesia angin itu nggak banyak. Nah, ya, angin itu nggak banyak. Kalau misalnya insight dari orang dalam nih, pembangkit tenaga angin itu banyak yang rugi, banyak yang merugi. Nah itu. Terus yang sampah PLTSA ini juga kesulitan di bagian pembangkitannya. Jadi kan karena dia memang sumber dayanya itu cukup baru lah ya, sampah kan. Dan itu sampah itu kita yang bikin sendiri. Maksudnya kalau angin itu dari alam, geothermal dari alam, sampah itu dari barang kita yang kita gunakan sehari-hari, di-recycle untuk membangkitkan listrik. Nah, contoh yang PLTSA itu sendiri pun susah untuk untung. Nah, terus apa? Terus gimana dong? Katanya urgen, tapi masalahnya banyak. Nah, itu yang sebenarnya jadi tantangan kita ini, orang-orang elektro dan orang-orang yang di bidang EBT ini, tantangannya di situ. Gimana caranya kita memanfaatkan sumber daya alam, jadi pionir, khususnya jadi pionir karena kita punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi dapat untung juga. Kalau bikin doang kan bisa gampang, tinggal beli, tapi untungnya itu yang agak susah. Nah, itu tantangannya di situ. Jadi intinya urgennya jelas urgen agar kita jadi pionir di bidang ini, tapi tantangannya cukup banyak. Oke, poin yang bagus dari Jidan. Gue juga banyak dengar, ada juga gue dengar salah satu podcast gitu, tantangannya dari sel surya itu adalah bahwa Indonesia ini memang dilintas, kan kita katulistiwa dilintasi oleh matahari itu sering banget.
Nah, tapi ada juga peneliti yang bilang bahwa walaupun tingkat intensitas cahaya kita tinggi, tapi awan kita juga tinggi gitu. Nah, jadi agak dilema juga kan. Nah, jadi memang tantangan itu bagi para engineer ya, bukan khususnya elektro, mungkin juga lingkungan, dari Iya, benar. mekanikal atau dari Geografi, sipil teknik dan geografi. geografi. Bagaimana tuh cara kita tuh pinpoint atau menentukan lokasi ya, terutama di mana tuh titik-titik yang tepat untuk energi terbarukan. Ya. Oke, masuk ke pembahasan terakhir nih. Gua mau nanya nih kepada lo semua nih. Sebagai sarjana teknik elektro tuh, kalian berani nggak udah fokus ke EBT di Indonesia gitu, selagi kalian muda? Lihat industri ini sebenarnya belum stabil gitu. Kalau gue ngelihatnya belum ada program khusus, kayak mungkin program khusus pemerintah yang untuk ke EBT, soalnya masih fokus corona gitu kan. Nah, sejauh ini host berpendapat nih, gue berpendapat udah sebenarnya pemerintah udah banyak ngelakuin sosialisasi, cuman kalau gue ngelihatnya masih gue lihat kemarin beberapa di webinar yang tua-tua tuh bilangnya gini aja, cuman ya kita percaya sama yang muda gitu. Jadi yang muda ini suruh struggle, tapi memang bukan regulasi sih, maksudnya programnya tuh belum ada gitu. Kalau lo sebagai ya calon penerus ini gimana? Mungkin dari Perda gimana, Per? Mau fokus di EBT nggak? Pak dosen. Monggo, Pak. Ya, Sebagai mahasiswa lulus tercepat Dan dari S1. Ya. mahasiswa S2 3,2. sekarang 3,2 tahun. Bisa dibilang-bilang. Ya, Lulusan terbaik pokoknya, elektron nih. sebagai sarjana elektro, ya saya siap untuk menghadapi energi terbarukan. Mantap. Siapnya itu Mantap. siapnya dalam artian untuk pertama itu ya mengawali mengawali energi terbarukan itu dengan melihat dari fokus mananya, bidang apa yang paling yang sudah dijalankan pada saat ini. Jadi misalnya tadi pembahasannya tadi kan sudah banyak mengenai biodiesel, bahan bakar biodiesel sama bahan bakar nabati tadi. Nah itu menurut saya kalau misalnya kita lihat cara untuk mendapatkan biodiesel yang tersebut kan caranya bisa juga disamakan dengan cara untuk mendapatkan energi terbarukan lainnya. Atau kalau kita bisa lihat kayak strukturnya dulu, bagaimana cara untuk mendapatkan biodiesel ini dengan sumber daya manusia yang memadai. Jadi kan kayak sarjana elektro ini kan kita banyak penghasilan bukan yang sedikit kan. Nah itu kita mengumpulkan bagaimana strukturnya itu harus sesuai gitu. Jadi kalau misalkan pada strukturnya pertama dari sumber daya manusia ini yang pertama nih, kita harus melihat dari di daerah mana saja yang paling banyak yang bisa dimanfaatkan, atau enggak di daerah A ini cuma berapa persen efisiensinya, di daerah B berapa persen efisiensinya. Nah baru berikutnya struktur yang kedua, kalau misal kita bentuk dulu kayak semacam badannya atau semacam grupnya lah, kayak grupnya untuk menangani dari organisasi badan hukumnya gitu ya, Per ya? Tapi lebih ke ini sih, bidang riset lah. Kan jadi setelah kita tahu daerah mana itu efisiensi berapa, kita harus tahu beberapa sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengolah dari itunya, dari energi terbarukannya yang kita gunakan. Kalau misal sumber daya manusia yang dibutuhkan ini cuma misalkan cuma berapa persen yang dibutuhkan, cuma berapa orang atau berapa lembaga yang kita libatkan dalam
energi terbarukan. Nah itu jadi lebih ke ini lah, struktur yang lebih teratur terlebih dahulu. Jadi jangan langsung di sini bagus kita mulai, atau enggak kayak kita bisa, kalau yang tadi aku bilang kan kayak bisa memanfaatkan dari gelombang dan air laut ya, atau dan arus ya. Kalau kita langsung mulai aja, kita bikin galing-galing, nanti dia berputar dengan arus. Atau enggak kita bikin alat yang kalau kita tempelkan pada perahu itu dia bisa berputar, lalu dia mengikuti arus, jadi dia dikonvert ke piezoelektrik, bisa ke sebuah sensor tekanan, dia jadi energi terbarukan. Itu kan bisa juga ya. Namun kalau misalkan cara penerapannya itu masih sangat sulit gitu ya, kalau ternyata efisiensinya cuma sedikit gitu. Jadi kalau misalkan kita bangun, misalnya kita bangun, kalau misalkan di kapal ini di kapal ini kita bangun, cuman kan kalau misalkan kita bangun, tapi gimana caranya di kapal ini bisa tersimpan dengan secara lama, bukan yang cuma periodenya sebentar. Nah, kalau misalkan bisa dilakukan seperti itu kan jadi bisa ya, mungkin bisa jadi bagi-bagi ke kapal lainnya, atau bisa disimpan di kalau di ya pokoknya disimpan di penyimpanan energi lah. Oke, tapi pertanyaan gue belum terjawab, Per. Ini kan gue nanyanya elunya, Per. Nah itu apa sih Neo? Pertanyaannya tuh sebagai sarjana teknik tuh lu mau nggak ke industri EBT gitu? Atau lu mau bikin tesis mengenai EBT gitu? Gimana pengontrolan, misalnya gimana pengontrolan panel surya biar optimal atau gimana gitu? Oke. Kalau yang itu pertanyaan sebenarnya, Per. kalau dari aku ini sebenarnya kalau dari tesis sih kurang tertarik ya mengenai EBT, karena tesis saya di sini kan umumnya lebih ke bagaimana untuk pemanfaatan kayak robot dan macam-macam. Jadi dia lebih tertarik ke mengenai tangan robot atau robot-robot lah. Robot ya, manufaktur berarti ya, Per ya? Kalau ada yang bikin Gundam, bisalah ini ke Verda. Betul. Ya, tapi kalau misalnya energi terbarukan, saya udah baca sedikit-sedikit kayak energi harvesting, di mana dia itu energi itu dia disalurkan. Jadi misal kita membutuhkan energi, nah bagaimana untuk bagaimana cara kita menjangkau energi secara jauh tapi bisa dilakukan. Jadi dengan cara ini lebih ke energi terbarukan apa enggak ya, kayak kita ini menyimpan energi di dalam drone. Nah, drone tersebut tuh dia memancarkan energinya kepada, misal kita ada pembangun atau ada sensor lah. Ada sebuah sensor di daerah mana. Nah, sensornya dia membutuhkan daya baterai yang besar lah. Nah, kalau misalkan daya baterai besarnya itu dan perlu dijangkau, misalnya di atas gedung. Nah, itu kalau misalkan kita untuk mengisinya dengan cara itu drone tersebut yang memancarkan energi untuk agar si komponennya itu jadi bisa terisi kembali. Jadi lebih ke energi harvester gitu, energi wireless gitu, Per, energinya. Pemanenan energi ya. Iya. Energinya wireless gitu di transfernya. Iya, jadi nanti ada satu server di mana tuh servernya itu untuk mengendalikan di mana drone-nya akan mengisi energi dari sebuah sensor tersebut. Jadi ya gimana ya, jadi ya cuman sebagai inovasi gimana caranya kalau misalkan kita memasang sebuah sensor yang sangat sulit dijangkau itu dengan energi yang energinya kan terbatas, nggak cuma kayak dicolok 220 volt langsung nyala gitu, enggak. Cuman dia sebagai menggunakan baterai gitu. Ya, mungkin ya. Berarti kesimpulannya enggak ya? Enggak tertarik. kurang tertarik. Mungkin kenapa kurang tertariknya gitu? Kurang tertariknya itu karena apa ya? Kalau misalkan energi
terbarukan itu masih ini sih apa nih, kayak perkembangannya terlihat kayak sangat lambat, dan variasi banyak, cuma yang baru terpikirkan itu baru sedikit aja, kayak umum-umum kan. Kalau air pakai kincir air, kalau angin pakai ya kincir angin, tenaga matahari pakai surya. Jadi ya umum aja gitu. Jadi kalau untuk yang lebih sulitnya itu ya masih belum terpikirkan gitu. Terpikirkan ya. Oke. Mungkin tertarik. Nah, sangat Sebenarnya nggak gitu, Per. Gimana? Ini kan tentang teknik listrik ya. Iya. Aku kebetulan elektronya ini bagian teknik listrik. Memang memikirkan tentang cara pembangkitan dan bukan khususnya sih, sempat menyinggung EBT juga. Oke. Jadi kalau dilihat secara garis besar, Per, itu memang kelihatannya gitu-gitu doang. Dari dulu teknik cara menyalurkan listrik itu kita bangkitkan, salurkan, diterima konsumen. Dari zaman tahun Alva Edison tahun 1800 sampai tahun 2020 nih, caranya Sama. gitu. Ya, sama. Makanya sempat kalau orang nyinyir ya bilangnya alah paling gitu-gitu doang. Tapi sebenarnya nggak gitu, Her. Pengembangannya itu di instrumen kecil-kecilnya di dalamnya. Jadi kalau misalnya kalau di zaman Alva Edison kincir air, ya kan? Nah, di zaman 2020 pakainya turbin, pakai generator. Mungkin di tahun tiga dekade lagi mungkin ganti. Nah, jadi kalau kita ngomongin EBT, pekerjaan EBT, apalagi tentang teknik listrik ini, kita pengembangannya itu di bagaimana cara mengefisiensikan penyaluran. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kayak Agung ini PLTS ini kelihatannya di Indonesia kan tadi nggak efisien karena ada cloud, ada awan. Kita nih yang teknik ini mikirnya gimana caranya biar efisien. Yeah. Mungkin kita bisa menggunakan microcontroller atau mungkin bisa pakai mercon biar cloud-nya hilang. Nah, iya. Terus teknologi selanjutnya tuh ya sebenarnya ya buat for your information buat kalian yang di luar sana nih ya. Jadi kalian masuk jurusan elektro itu kita kan dibagi 5 nih. Teknik listrik, tata pembangkitan, telekomunikasi, ya telkom tahulah gimana, komputer, controlling, sama satu lagi elektronika. Nah, kalau kita kita pelajari memang fokus di sini. Kalau kita masuk ke bagian elektronika, kita belajar elektronika. Belajar teknik, kita belajar tentang pembangkitan doang, nggak belajar elektronika, telkom doang. Tapi di kenyataannya, 5 ini saling bergabung. berpengaruh. Saling berpengaruh. Jadi kalau misalnya zaman dulu pembangkit listrik pakainya diesel, sekarang pakainya sampah. Dan di sampah sendiri pun ada sistem controlling, PLC kemakai. Nah, kayak gitu. Jadi yang kata Verda mungkin dibilang kayak gitu-gitu doang, sebenarnya ya nggak gitu-gitu doang. Nah, terus kalau dari pribadi aku sendiri, masuk ke BT gimana? Ya, karena aku memang di bagian ini pembangkitan, ya kalau aku sih nggak masalah. Dan menurutku itu menantang ya. Kita menjadi bagian dari pembangunan masa depan. Kalau menurutku sih begitu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya nih ada 2. Jadi pegawai apa jadi wirausaha. Kalau pegawai ini gampang. Karena kamu pegawai cuma kerjakan tugasmu, kamu dapat gaji. Dan itu pun kalau pegawai setauku ya
Paling kalau nggak kamu masuk ke swasta besar, kalau nggak ya masuk ke PLN sama Pertamina yang gaji jelas aman lah, kalau aku bilang ya. Nah, masalahnya yang jadi wirausaha ini, untuk pembangkit sendiri, mereka itu nggak murni dimiliki pemerintah. Jadi sistemnya mereka bangun pembangkitnya, mereka jual listriknya ke PLN. PLN baru membeli. Iya. Nah, kalau yang kayak gitu wirausaha itu kan ya namanya tantangan wirausaha ya gitu kan. Kalau misalnya kita nggak berani menjual, kita nggak bisa menjual, ya kita nggak bisa makan. Kalau kita bisa menjual, ya kita bisa makan. Nah, kalau dari sisi wirausaha sendiri, aku agak takut lah, bukan nggak yakin. Kalau masalah yakin nggak yakin itu kan bisa dibuktikan melalui data. Nah, kalau takut karena menurut kajiannya masih dikit dan karena aku tahu harga jual barang-barang, bukan barang-barang kalau disebutnya Cost harga ya produksi. cost produksi dari pembangkit ini tuh bisa dibilang lumayan mahal dibanding batu bara atau yang air tuh sebenarnya paling murah dibandingkan yang lain. Nah, karena hal itu pemerintah pun agak mikir-mikir buat beli kayak ginian. Nah, jadi kalau dari pengusaha sendiri aku agak takut buat nyemplung di bagian EBT ini. Tapi kalau masalah dari jadi pegawai pemerintah khususnya nggak ada masalah. Soalnya kita tinggal memikirkan bagaimana caranya kalau gagal juga ya gaji tetap masuk. Oke. Kalau dari tapi gue mau nanya, lu pada sempat nonton itu nggak? Yang SRA ITB yang bagian wirausaha di EBT yang ada perusahaan? Ya. Lu nonton, Jit? Ya, nonton. Nah, Kalau itu kan yang lain gimana? Nonton nggak? Energi terbarukan yang aku skip pas itu. Yang wirausaha gue nggak nonton. Gua kebetulan part itu nggak nonton. Gue nggak nonton. Energi terbarukan. Nah, kalau lu, Jit, misalnya di perusahaan itu yang notabene kecil itu diterima sama PLN diterima, lu pilih mana, Jit? Nggak bisa gitu sih bilangnya. Wirausaha itu kan tender-tenderan ya? Enggak. Kebetulan. Lu bukan wirausaha, tapi lu pegawai di perusahaan startup ini gitu. Lu jadi pegawainya. Lu kan ada nih dua pilihan gini. Lu yang di satu sisi, lu jadi orang yang masuk ke startup ini, jadi dari tim kecil, bangun bareng-bareng, maksudnya lu jadi bagian lah gitu dari orang yang mengusahakan EBT. Nah, kalau lu masuk PLN kan beda cerita, lu belum tentu di EBT kan. Nah, kalau ditanya kayak gitu, lu gimana, Jit? Kalau apakah adakah idealisme seorang Jidan gitu untuk untuk bergabung ke sana gitu? Dunia EBT. Kalau di bagian itu ya aku nganggapnya itu kan sama-sama pegawai ya. Nah, kalau kita mau jadi pegawai itu otomatis melihat perusahaannya. Nah, kalau perusahaan kecil kayak gitu, mungkin kalau misalnya perusahaannya itu menurutku baik, walaupun kecil dan masih merangkak kan startup, kalau misalnya menjanjikan nggak apa-apa sih. Oke. Balik ke perusahaannya lagi ya, bukan bisnisnya. Iya. Oke, kalau Ram gimana, Ram? Kalau gue ya, kalau kan pertanyaannya sebetulnya kalau dari diri gue gimana berani nggak ke EBT ini? Tertarik lah, sedikit tertarik lah gitu. Tertarik apa enggak? Tertarik gue ya sama kayak Jidan tadi. Kalau jadi wirausaha enggak. Enggak ya. Kalau jadi pegawai jujur sangat tertarik, apalagi ada yang kayak gue bilang tadi yang ditargetin gitu kan, berarti kan kerjanya akan lebih ekstra
dan banyak challenge-nya. Pun kalau suatu saat pun gua nggak terjun di dunia EBT, pasti adalah hati kecil kita masing-masing ingin berbenah nggak sih? Oke. Gue suatu saat sih kepikiran juga kan sekarang solar system di rumah-rumah kan udah jadi tren ya. Iya. Nah, kayak gitu tuh 50 juta coy. Iya. Katanya sih. Menurut gue udah bagus banget sih, soalnya kan itu udah jadi gengsi kan. Sebetulnya kan yang strategi yang paling ampuh itu kan naikin gengsi. Orang-orang Milenial ya. Nah, milenial gaul bisa jadi. Orang-orang berduit pada mau ngeluarin duit kan akhirnya. Itu sih lebih ke kalau untuk ke EBT, gue bakalan kalaupun nggak terjun langsung ke EBT-nya, gue support ya, mempromosikan dan mensupport sih. Gitu. Kalau pribadi gue belum sih kalau untuk EBT atau berfokus bahkan untuk kayak bergabung ke startup EBT itu gue masih belum. Tapi gue yakin sih startup ini tuh nggak ada matinya sih kalau menurut gue ya. Soalnya di satu sisi gue rasa pemerintah akan memberi bantuan lebih lah untuk startup energi ini dibanding startup kayak fintech atau gimana gitu. Kalau menurut gue ya. Soalnya ini mungkin jadi proyek strategis Indonesia juga. Jadi justru startup ini gue rasa kalau untuk berkembangnya justru lebih baik dibanding startup lain. Karena juga pertama pesaing mereka juga lebih sedikit kan. Mungkin, tapi untuk sekarang kalau gue sendiri masih idealis ke manufaktur, industri manufaktur. Gitu. Karena gue udah, kalau Zidane kan ini kan, maksudnya dia di fokusnya memang studinya di pembangkit tenaga listrik kan. Kalau gue kan emang udah bertahun-tahun, udah 3 tahun lebih malah fokusnya memang ke control system dan automation gitu kan. Jadi agak berat hati jika untuk melepas 3 tahun itu gitu. Betul. Mungkin itu sih. Mantap. Ya, itu benar kata Agung sih. Gara-gara passion juga sih. Jadi aku mikirnya, soalnya aku belajar di sini, jadi aku tahu kayak macam flow kesalahan di bagian ini tuh kesalahannya apa, dan jadi kayak semangat gitu kan. Oh, kalau masalahnya ini cara benernya gini. Nah, jadi ya balik ke soalnya aku tahu kesalahan dan solusinya sih. Jadi semangat. Tapi sebenarnya Agung bilang nggak berminat ke sini karena nggak mau meninggalkan passion-nya pun nggak. Kalau aku bilang nggak benar. Soalnya aku bilang yang tadi 5 ini tuh pasti saling membantu. Automation Tapi maksud gue tuh gue ke industri manufaktur gitu, Jit. Tapi gue emang orangnya manufaktur gitu. Maksudnya gue masih ke, misalnya nih ada tawaran, sekarang kan digital lagi booming kan, gue tetap manufaktur gitu. Walaupun gue bukan di control system atau apa, gue tetap manufaktur gitu. Maksudnya tadi gitu. Oh. Industrinya masih manufaktur, bukan. Untuk masuk ke industri energi belum mau aku. Belum. Itu. Kalau Verda gimana kalau masuk ke industri? Tadi kan belum disinggung masalah gitu. Ya, kalau masalah untuk Verda dosen. Bilang dosen udah. Atau pegawai. Itu ya kalau misalkan lo jadi pegawai juga ya jatuhnya aku lebih ke ini. Memang tertariknya di bidang manufaktur juga. Manufaktur juga. Bukan. Manufaktur juga. Paham berarti.
Kayak kan Mantap. istilahnya kayak emang diperkenalkan dari awal kan mengenai manufacturing. Jadi ada hal di mana itu udah tahu di sini tuh seluk-beluknya apa, kekurangannya apa. Jadi ya kalau untuk tiba-tiba ada case sedikit gimana itu harus mengenai energi terbarukan ya, kalau misalkan ada case lain manufacturing ya ambilnya manufacturing gitu. Berarti Ferda sama gue masih sama nih, manufaktur. Iya. Itu dari sense Sebenarnya tertarik banget, cuman karena apa ya? Mungkin Idealisme. belum banyak juga pertama, belum banyak Ya, pilihan juga. betul. Ya, sebetulnya industrinya menjanjikan sih untuk masa depan, Menjanjikan tapi banget malah. menjanjikan banget untuk masa depan. Mungkin kita-kita ini masih pada pesimis saja untuk ke ini ya, untuk dalam waktu dekat mungkin. Bukan bilang pesimis sebenarnya. Lebih awam. ketakutan orang awam, bener kata Firda. Ya, Gimana-mana itu kalau ada pembaruan yang kita pasti pasti. takut duluan. Contoh nih, motor zaman sekarang tuh injeksi semua. Padahal zaman fiction pertama keluar, orang tuh bilang, wah ini motor rusakan, nanti kau rusak gini, bla 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 bla. Gimana itu? Pada akhirnya ya semua pakai injeksi. Emang Iya. ketakutan Enggak. manusia. Masalahnya ada juga gini. Lu semua tahu Gesits kan? Gesits tahu Gesits? Ya. Nah, udah ada di jalan belum? Belum ada kan? Nah itu salah satu pesimisnya gue tuh di situ gitu. Anak-anak ITS sudah berapa tahun ngembangin Gesits. Itu politik. Sampai sekarang pun belum ada gitu realisasi dari si Gesits ini. Itu tuh itu politik. Ini apa pas udah Nah, itu taunya di situ masalahnya, Jit. pas penerimaan kayak apa namanya Gimana, di mana ya kan kalau saya kayak tadi yang di sip tadi kan kalau pas dia masuk ke pasar atau ke kayak pasar Indonesia kan otomatis kan kayak mereka harus berhubungan dengan bangsa manufacturing lainnya kan nggak cuma yang mana doang gitu kan jadi yang gede-gede pun pasti berhadapan dengan itu kan nah itu benar. itu kondisi di mana jadinya mereka itu jadinya berpolitik kurang didukung pada saat kondisi di situ. Nah, 50% faktor ketidakmauan gue tuh justru di sisi politiknya. Mungkin seperti itu karena banyak proyek-proyek mungkin ya kayak contohnya Gesits itu kayak mungkin sulit sekali kan gitu karena masalah satu dan hal lainnya gitu. Mungkin lebih ke situnya dibanding sisi teknisnya gitu. Ya kalau itu juga yang aku bikin takut sebenarnya. Tapi kalau mengkesampingkan itu aku nggak terlalu takut lah. Iya, benar. Iya. Benar sih. Maksudnya wira swasta ya. Wira usaha jadi bukan pegawai. Kalau misalnya kita pegawai itu. Gue inget itu Pak Rudi atau Pak Soleh ya. Pak Rudi kalau nggak salah. Yang pertama tuh teknologinya. Kalau udah lolos proposal teknologinya, proposal ekonominya yang kedua. Kalau proposal ekonominya tidak. Pak Soleh. Siapa? Pak Soleh ya. Soleh. Proposal ekonominya tembus, boleh lanjut. Yang ketiga masih ada proposal politiknya. Kalau proposal politiknya nggak tembus, tidak akan jadi mau sepintar apapun Anda. Tapi gue punya pemikiran kalau udah transportasi udah listrik semua pasti ya. Pasti. Apalagi lihat Amerika sekarang kan udah pada Tesla terus apalagi tuh yang mobil-mobil listrik yang banyak keluaran baru, gue lupa mereknya apa. Banyak nih, banget. Jepang tuh banyak kok. Nah, Jepang banyak. Bahkan sekarang yang paling murah pun yang 500 jutaan pun ada kan dari Hyundai kalau nggak salah di Indonesia. Dan mobil listrik pun setahu gue
terakhir kali gue tahu kabarnya itu udah nggak masuk barang mewah lagi. Mewah lagi. Oh gitu, pajaknya ya? Katanya mau diganti. Gue lupa antara udah diganti atau bakalan diganti. Belum. Ya? Setahu gue belum. Ya. Pokoknya gue waktu itu setahu gue 2020 tuh 2000 berapa gitu. Pokoknya dalam dekat-dekat ini bakalan diganti. Nah, kalau regulasinya udah diganti, gue yakin wah itu energi pecah ya? EBT bakalan banyak banget peminatnya, gue yakin. Okay. Itu kunci sih, mobil listrik adalah kunci. Yeah. Itu kalau jadi balik lagi. Masalahnya oligarki ini setuju tidak ya? kayak gimana semuanya dipegang oligarki. Gimana caranya biar maksudnya gimana caranya biar kayak benar-benar tergantikan gitu, bukan cuma sekedar ada tapi tergantikan, ya kan? Kondisinya kayak apa? Kayak kalau saya kan 4G 5G gitu kan. Kalau 5G yang sekarang kan dia masih masih sedikit. Jadi orang ya dia pun udah ada HP terbaru yang 5G, tapi kan orang belum beralih ke 5G, tapi masih 4G. Kalau misalkan ya udah masih tinggalin ya intinya lebih ke ya jadi umumnya jadi ke 5G gitu kan, masih gitu lah, ngikutin zaman. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman tambahan? Dah. Oke. Udah sih tadi. Jidan? Gimana, Jid? Kesentil Rama sih sebenarnya. Kesentil Rama gimana tuh? dia terlalu optimis dengan masa depan. Ya, kita tidak ada yang tahu lah kalau mengenai masa depan ya. Masalahnya ini ya, omongan dengan tindakan itu berbeda pemerintah ini. Ngomongnya sangat berbahaya. Dikot ini. Itu tidak berbahaya sih. Itu opini sebenarnya. Ya, itu pendapat. Tidak ada ujaran kebencian di sana. Betul. Terus kedua nih mobil listrik. Sebenarnya mobil listrik nggak lagi itu kan juga nggak jauh-jauh dari sana juga. Iya. Kayak kalau yang rame itu mobilnya Pak Dahlan Iskan kemarin itu kan terjaga di emisi, ya kan? Dia dibilang emisinya banyak walaupun sebenarnya nggak keluar emisi, nggak tahu dah. Dia kayaknya pemerintah pas ngetes itu salah mobil. Ya. Nah, terus mungkin gimana ya? Sulit memang. Sulit lah terus kalau masalah gesit ya, gesit nih aku mau optimis juga susah. Soalnya dia bawa nama nama institusi. Yes. Kayak bawa SMK, gesit ITS, SMK. Wah, jadi SMK dan ITS ini udah punya pemerintah. Udah susah itu. Sulitnya tuh cuman berakhir di penghargaan Pancasila, tidak diproduksi massal. Percuma saja. Parah ini barusan keluar. Seringnya itu yang terjadi di Indonesia. Teman-teman kita yang berprestasi ini dikasih penghargaan, tapi tidak pernah terjadi apa ya? Produknya itu tidak pernah ada gitu. Implementasian secara nyata. Iya. Terus yang satunya itu VR. VR nih sebenarnya bagus. Optimis aku kalau VR, soalnya dia tidak membawa institusi milik negara. Masalahnya motornya VR itu ternyata nggak enak. Waduh, ini bawa merek ya. Dia itu. VR itu yang motor listrik yang udah banyak di ini nggak sih? Yang banyak di Jakarta dipakai orang nggak sih? Ya. Di PLN juga dipakai. Cuma bapakku udah
ngomong bapak lagi. Nah itu bilangnya motor nggak enak. Jadi Ya, ya itu pertama. kalau itu mungkin kalau masalah preferensi itu masing-masing lah ya, masalah enak dan tidak enak. Ya, Katanya banyak nih. bukan masalahnya kalau powernya juga kurang. Oke. Ngomongnya motor listrik, Mungkin tapi ya, tenaga motornya kurang ya kan. mungkin ya Buat harga tanjakan itu mungkin susah. Jit. Nah, jadi intinya kalau bawa institusi aku nggak optimis. Kalau bawa swasta untuk sekarang bagus lah swastanya. Optimis. Optimis tapi sayangnya belum bagus produknya. Oke. Mantap. Oke, baik. Mungkin kita di ujung podcast kita bisa kita simpulkan bahwa memang EBT ini menjadi urgensi ya di Indonesia dan perlu kita lakukan riset. Tinggal masalah bagaimana kita menyiapkan SDM kita yang pertama, yang kedua itu menyiapkan regulasi yang baik, dan yang ketiga adalah bagaimana kita merealisasikan apa yang udah kita rencanakan, baik dari pemerintah, baik dari akademisi, dan yang lainnya untuk kemajuan Indonesia. Baik, sekian podcast teman kuliah pada kali ini. Kita berharap energi terbarukan bisa menjadi salah satu alternatif pengganti energi. Dan juga kita kaum muda sebisa mungkin lah mendukung pemerintah apapun yang mereka programkan. Kita berusaha semaksimal mungkin semampu kita selama kita bisa memenuhi kebutuhan kita akan menyupport pemerintah. Ya, baik, optimis pasti. mungkin. Pasti. Optimis mungkin. Mahasiswa itu pada optimis kok pada dasarnya kok. Tenang aja pemerintah. Kita tuh sarananya ada ya oke, ini jalan. Optimis dulu. Yang penting optimis dulu. Ilmunya kita juga udah ada kok. Tenang aja. Oke. Baik, terima kasih Perda, Rama, Jidan atas waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Ini udah 2 menit.